Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Dan ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan, karena Jumat depan sudah puasa. Insyaallah nanti kita ketemu lagi setelah bulan Syawal, di bulan Syawal insyaallah. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita akan menuntaskan bab tentang zihar ya. Jadi kemarin yang terakhir sampai apa hukum menyerupakan istri dengan anggota tubuh selain punggung gitu ya. Udah ya itu ya. Udah ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas rukun zihar yang keempat, yaitu sigotu az-zihar, redaksi zihar. Nah, kalau dilihat dari lafadznya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka lafadz zihar itu, redaksi zihar itu ada dua, sama seperti talak ya. Ada dua, yang pertama sorihah, jelas bahasanya. Yang kedua kinayah, bahasa kiasan ya, bahasa sindiran atau bahasa kiasan. Maka kalau lafadz sorih yang tegas bahwa si suami memang betul-betul ingin menzihar istrinya, ketika dia mengucapkan tidak ada makna lain kecuali apa yang didengar oleh orang bahwa dia ingin menziharinya. Seperti misalnya suami mengatakan anti alayya ka zohri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini clear sekali bahasanya. Maka kalau bahasanya clear itu tidak butuh niat. Gitu. La yabtakiru ilan niyah liiqa'i az-zihar bihi. Karena telah terjadi zihar. Tidak dibutuhkan niat kalau bahasanya terang, jelas. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, redaksi lain yang juga dianggap sebagai bahasa yang terang atau jelas, seperti misalnya ana minka muzahir, ana minki muzahir, aku darimu orang yang menzihar, atau zohartuki, aku menzihar kamu. Itu termasuk redaksi yang jelas ya, zohartuki, aku menzihar engkau. Atau kalau ya, menurut pendapat ulama yang membolehkan menyerupakan istri dengan anggota tubuh selain punggung, misalnya anti alayya kabatni ummi au kafakhdi ummi, kamu bagiku seperti perut atau seperti paha ibuku. Nah, itu juga sudah termasuk zihar. Clear bahasanya. Yang kedua, bahasa kiasan, yaitu suatu ungkapan redaksi yang ketika diucapkan dia mengandung ya kemungkinan tidak tunggal, mengandung beberapa kemungkinan. Nah, maka kalau bahasa kiasan dia butuh niat. Dibutuhkan niat dari si suami dalam hatinya bahwa dia emang ingin menzihar istrinya. Misal, anti alayya ka ummi, kamu bagiku seperti ibuku. Nah, ini kan bahasanya belum clear. Nah, seperti ibuku itu apanya kan? Bisa jadi artinya berarti kamu, si suami itu menganggap istrinya seperti ibunya dalam arti haram untuk
gauli, bisa jadi kan maknanya itu. Atau juga bisa jadi maknanya kamu bagiku seperti ibuku, karena perhatian, mengurus suami dengan sangat baik, perhatiannya seperti perhatian ibu kepada anak gitu ya. Nah, itu juga mungkin artinya seperti itu kalau ada suami mengatakan engkau bagiku seperti ibuku, kan gitu. Nah, menurut para ulama pada umumnya, kalau begitu bahasanya itu butuh niat. Palau nawabihi azhar waqa'a. Kalau maksudnya dia ngomong begitu, niat dalam hatinya untuk menzihar, terjadi zihar. Tapi wa inna wabihil karamah wa taukir falaisa bidhihar. Tapi kalau dia ngomong itu maksudnya untuk memuliakan istri, menghormati istrinya, kamu bagiku seperti ibuku Maksudnya dia ingin memuliakan istrinya sebagaimana dia memuliakan ibunya, maka bukan zihar. Gitu. Tergantung nih niat. Kalau bahasa kiasan dibutuhkan nih niat. Tetapi para ulama sebagian indikator atau qarinah allati tadullu ala zihari bil lafzil kinai aqamaha maqama aniyah. Indikator yang ada ya, ketika suami mengucapkan kalimat zihar secara sindiran, itu kedudukannya sama seperti niat. Ada qarinah, itu indikasinya. Contoh misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku seperti ibuku. Ini kan bahasa kinai, bukan sorry. Aduh, ketika ngomong seperti itu baru barusan cekcok, ribut, gitu. Ribut, marah suami, cekcok dengan istrinya. Lalu akhirnya keluarlah ucapan, kamu bagiku seperti ibuku. Kira-kira itu untuk menghormati atau untuk apa? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin itu diucapkan dalam rangka menghormati istrinya, si istrinya. Maka konteks di balik ucapan itu yang disebut qarinah tadi itu dianggap seperti niat. Maka dengan demikian berarti terjadilah zihar gitu. Walaupun bahasanya sindiran. Tapi karena konteksnya dia sedang marah, sedang terjadi keributan dengan istrinya, ya jadi zihar. Gitu. Atau misalnya contoh lain ya, seperti sumpah gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, nah misalnya, kalau kamu datang ke undangan reuni teman-teman SMA-mu, maka kamu bagiku adalah seperti ibuku. Nah, latarnya begitu, latar belakangnya. Kira-kira untuk memuliakan isi atau marah sama isi? Marah. Terjadi nggak zihar kalau begitu? Terjadi. Zihar terjadi. Karena konteksnya itu bisa jadi indikator. Walaupun mungkin dia ngomong saya nggak niat, enggak. Konteks itu menjadi menurut ya amatu al-fuqaha itu sudah menunjukkan zihar itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Nah, kalau bahasanya bahasa kiasan. Lalu dari sisi langsung atau tidak langsung, ya. Zihar itu hukum asalnya terjadi dengan redaksi bahasa langsung. Tidak dikaitkan dengan apapun, tidak ada syarat apapun. Hukum asalnya. Misalnya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya tanjij ya, sigatu tanjij, langsung. Tapi ada zihar yang tidak langsung, bersyarat. Ya, bersyarat atau muallak. Muallak itu terikat oleh waktu misalnya. Itu bagaimana? Nah, mungkin zihar
terjadi dengan syarat atau mu'allaq tadi. Mu'allaq ala syartin, seperti misalnya in dakhaltid dara fa anti alayya ka zahri ummi. Kalau kamu masuk rumah si fulan misalnya, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ada syaratnya atau tidak? Apa syaratnya tadi? Memasuki rumah si fulan misalnya. Kalau kamu masuk ke rumah si fulan, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ketika syarat itu terpenuhi, terjadilah zihar. Tapi ketika suaminya ngomong seperti itu, istrinya nggak pernah masuk ke rumah tersebut. Zihar terjadi atau tidak? Tidak, karena syaratnya tak terpenuhi. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Tidak dianggap zihar. Atau dengan dikaitkan dengan waktu misalnya. Bulan depan bagiku kamu seperti ibuku, seperti punggung ibuku. Bulan depan. Berarti bulan Maret. Kalau dia ngomong Februari, si suami ngomong di bulan Februari ke isinya, bulan depan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, selama bulan Februari berlaku nggak zihar itu? Tidak. Kapan mulai berlaku zihar? Maret. Gitu. Artinya selama Februari dia boleh menggauli istrinya, nggak ada masalah. Tapi ketika masuk bulan depan, bulan Maret, dia sudah nggak boleh menggauli istrinya, kecuali dia bayar kafarah, kan gitu. Lalu bagaimana kalau dia insya Allah besok kamu bagiku seperti punggung ibuku, pakai insya Allah. Nah, kalau ini ya anti alayya ka dhahri umi insya Allah gitu ya. Kamu bagiku seperti punggung ibuku insya Allah, lam yaqa zihar, tidak terjadi zihar. Nah, tidak terjadi zihar karena sesuatu yang buruk Allah tidak inginkan. Nah, itu biar agak soleh lah, pakai insya Allah gitu ya. Nah, itulah la yaqa'u zihar, tidak terjadi zihar. Nah, kemudian ada zihar dengan batasan waktu tertentu, ada zihar yang abadi. Nah, contoh zihar abadi itu ketika seorang suami menzihar istrinya tanpa dibatasi oleh waktu. Contohnya misalnya, istriku, kamu bagiku seperti punggung ibuku selama-lamanya. Nah, selama-lamanya berarti itu abadi itu. Itu. Dia tanpa disebutkan berapa lama. Nah, itu terjadi zihar. Atau dia batasi pada waktu tertentu saja. Misalnya dia mengatakan, istriku, kamu bagiku seperti punggung ibuku selama bulan Ramadan besok. Selama bulan Ramadan. Artinya kan berarti dia tidak akan menggauli istrinya kan gitu. Selama Ramadan. Terjadikah zihar? Terjadi nggak zihar? Terjadi. Terjadi itu zihar. Nah, selama bulan Ramadan. Ini namanya takkid ya. Ada batasan waktu. Nah, ini berdasarkan hadis dari Salman bin Sohar al-Ansari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, kemudian pengaruh zihar itu apa? Konsekuensi daripada zihar. Nah, kalau zihar sudah diucapkan terjadi dan syarat-syarat sudah terpenuhi, maka konsekuensinya satu, haram hukumnya si suami menggauli istrinya sebelum dia membayar kafarah. Berdasarkan surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamasa faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Ada 3 alternatif. Nah, jadi kafaratu zihar, 1 bebaskan budak sebelum mereka berhubungan suami istri. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi konsekuensi daripada zihar, haram berjima atau suami haram menggauli istrinya sampai dia membayar
kafaroh. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Walaupun ada sedikit khilaf ya, tapi pada umumnya para ulama berkata demikian ya. Jadi ya terserah kafarohnya apa. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau salah satu sudah dilakukan, maka menjadi normal kembali. Boleh si suami menggauli istrinya. Ya ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta jawab sekalian, ya kami sedikit ringkas ya pembahasan ini supaya tuntas, karena ini supaya tuntas tentang masalah zihar. Nah, yang paling kuat pendapat, walaupun ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan ya salah satu dari 3 itu. Kalau Ibnu Hazm ya hanya 2 saja, membebaskan budak atau puasa, harus itu salah satu dilakukan. Kalau jumhur ya salah satu dari 3. Nah itu ya yang paling kuat ya salah satu dari 3 itu. Pokoknya kalau si suami melakukan membayar kafaroh dengan salah satu dari 3 yang ada itu, maka sudah kembali halal. Lalu pembahasan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kalau suami tidak menjima istrinya, tapi hanya bercumbu, berciuman, saling meraba misalnya, tapi jima tidak terjadi, padahal si suami sudah menzihar istrinya. Itu boleh atau tidak sebelum kafaroh dibayar gitu? Nah, dalam hal ini ada 2 pendapat. Abu Hanifah, Imam Malik, salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan riwayat dari mazhab Al-Hanabilah, tidak boleh gitu. Nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya karena kafaroh itu harus dibayar sebelum mereka saling qabla an yatamassa. Nah, an yatamassa, iltimas itu ya, dia artinya bisa bersentuhan dengan tangan, atau juga bisa artinya berhubungan badan. Kata an yatamassa atau al-iltimas. Maka dengan demikian, kalau suami sudah menzihar istrinya, ya haram baginya menggauli istrinya sebelum dia membayar kafaroh. Ini sepakat semua ulama. Sementara kalau mencumbu istrinya, mencium istrinya, meraba-raba istrinya misalnya, nah menurut pendapat pertama itu juga haram, karena itu bisa mendorong si suami pada akhirnya berhubungan badan. Li'anna ma ada ilal haram haram. Sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perkara yang haram, maka dia jadi haram. Kan dengan suami istri berciuman, saling bercumbu, bisa menjadi sebab kan terjadinya hubungan suami istri. Berarti itu haram. Nah, ini argumen pendapat pertama. Karena kata an yatamassa itu juga mengandung makna berpegangan tangan menyentuh gitu. Nah, tapi menurut pendapat kedua, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i dalam pendapat qaul asani ya. Dan ini pendapat yang kuat dari mazhab Asy-Syafi'i ya. Termasuk sebagian dari mazhab Al-Malikiyah dan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, ila annahu yajuz al-istima' bima duna al-wati qabla at-tafkir, qabla at-takfir ya, takfir kafarah. Menurut pendapat kedua, boleh bersenang-senang dengan istri selain jima, selain hubungan badan, sebelum membayar kafarah. Karena makna al-iltimas an yatamasa itu artinya ya jima. Kalau mencium, bercumbu dan lain sebagainya, selama bukan kemaluan, itu tidak termasuk jima, itu bukan termasuk al-iltimas gitu. Maka sesuatu yang dengannya jima haram tidak otomatis mengharamkan hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk berjima. Nah, ini kaidahnya.
la yalzamu min tahrimil jima' tahrim dawa'ihi kama fi al-haidi wasaim. Orang wanita haid boleh enggak digauli? Boleh enggak? Wanita istri yang sedang haid dijima boleh atau tidak? Tapi kalau dicium boleh. Lagi puasa Ramadan, berjima dengan istri di siang hari Ramadan boleh atau tidak? Tapi kalau nyium istri boleh atau tidak? Pakai syahwat boleh atau tidak? Nah, selama tidak berjima, ya, selama tidak sampai keluar air mani, maka itu boleh gitu. Lagi puasa loh, puasa bulan Ramadan. Nah itu. Nah, tinggal. Nah, di sini katakan kama fil haidi wasaim, seperti orang yang haid atau yang puasa. Kalau hanya bercumbu, saling berciuman antara suami dengan istri, tidak berjima, itu boleh. Kalau majikan tidak harus mandi junub. Tidak harus mandi junub. Yang harus mandi junub kan kalau keluar air mani. Nah, itu yang membatalkan. Selama itu tidak keluar maka tidak. Artinya boleh. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu di antara dua pendapat ini yang kuat mana? Boleh atau tidak boleh? Kalau menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, la'allal awwalu aqrab. Ya, jadi pendapat pertama itu lebih dekat pada kebenaran. Gitu. Karena memang kalimat iltimas itu mustarok al-lafzi ala jami'i ma'anih. Dia kalimat yang mengandung beberapa kemungkinan makna. Bisa iltimas itu artinya berpegangan tangan, ya. Bisa artinya juga jima. Maka suami yang sudah menzihar istrinya tidak boleh menggauli istrinya, sekaligus tidak boleh berciuman, bercumbu dengan istrinya. Nah, saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim cenderung kepada pendapat yang pertama. Lalu kalau terlanjur udah menzihar nggak kuat, akhirnya istriku kamu bagiku seperti punggung ibuku gitu ya, marah. Baru kemarin ngomong, hari ini sudah minta dilayani oleh istrinya, minta dijima misalnya. Terjadilah hubungan suami istri misalnya. Apa yang harus dilakukan? Fa alaihi an yastaghfirullah azza wa jalla min dzalik. Maka hendaklah si suami beristighfar kepada Allah dari perbuatan tersebut. Jangan melakukannya lagi, tapi dia bayar kafarah dulu. Cukup satu kali dia bayar kafarah. Gitu. Nah, jadi jangan diulangi istighfar dia, tapi kafarah tetap wajib dibayar. Gitu. Nah, maka istri kalau sudah dizihar oleh suami, suaminya kok minta jatah, istri harus tegas mengatakan, maaf mas, kemarin kan kamu sudah menzihar aku, dosa, aku nggak mau. Boleh, tidak dosa. Kalau dosa itu suami mau, istri nggak mau, padahal nggak dizihar, nah itu dosa, dilaknat oleh malaikat. Ya sampai suaminya ridho. Tapi kalau sudah dizihar, istrinya menolak, kecuali kamu sudah membayar kafarah baru aku mau. Kalau enggak, saya tidak mau. Itu boleh. Ingatkan si suaminya. Nah ini ya itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri gitu. Ini kamu tak kasih uang bulanan lebih loh. Nah, walaupun dikasih uang bulanan lebih, tetap dia harus melarang suaminya untuk menjima dirinya sebelum dibayar kafarah. Akhirnya datang dia ke pengadilan, Pak Hakim, ini istri saya nggak mau saya gauli padahal istri saya. Nah, istri harus sampaikan, maaf Pak Hakim, kenapa saya tidak mau melayani suami saya? Karena dia menjihar saya. Maka hakim harus memutuskan si suami, kamu bayar kafarah dulu. Nah, gitu. Wa alal qadi an ya'murahu bi at-takfir. Seorang hakim harus menyuruh suaminya untuk membayar kafarah. Itu Bapak sekalian. Jadi kafarah itu wajib
dibayar oleh seorang yang melakukan zihar sebelum dia menggauli istrinya. Itu sekalian. Nah, kafaroh itu Bapak Ibu wajib dibayar ketika dua hal terpenuhi. Satu, saat suami sudah menzihar istrinya. Yang kedua, ketika suami ingin menggauli istrinya. Itu. Tapi kalau suami sudah menzihar istrinya dan dia sama sekali udah ilfil, udah nggak suka, udah nggak ada rasa aja begitu. Ya enggak Pak, dia nggak wajib bayar kafaroh. Oh nggak ada rasa. Oh saya nggak mungkin saya menggauli istri saya misalnya. Bahkan sampai hari kiamat saya nggak akan menggauli istri saya misalnya. Sudah hilang rasanya dia. Udah nggak menarik, nggak tertarik sama istrinya. Mungkin karena saking kecewanya gitu ya. Nah, selama dia tidak ada niat untuk kembali menggauli istrinya, maka dia tidak wajib bayar kafaroh. Kafaroh itu baru wajib dibayar jika satu dia sudah menzihar, yang kedua ada niat untuk menggauli istri, yaitu. Kemudian pembahasan berikutnya Bapak Ibu, dari 3 alternatif kafaroh zihar, maka harus dilakukan secara urut. Bebaskan budak dulu, enggak mampu baru puasa 2 bulan. Enggak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Jangan langsung ujug-ujug, saya langsung aja deh beri makan 60 orang miskin. Padahal dia punya uang. Di ATM tabungannya banyak. 1 M gitu. Untuk bebasin budak bisa, tapi sekarang nggak ada budak kan. Ya, dia sehat, puasa 2 bulan berturut-turut bisa sebenarnya. Wong tiap hari dia puasa Daud, masa puasa 2 bulan berturut nggak sanggup? Tapi dia milih yang gampang. Saya ngasih makan aja deh 60 orang miskin. Itu nggak bisa, harus urut ya. Nah itu cara untuk membayar kafaroh zihar. Kemudian kapan zihar itu selesai? Zihar dianggap sudah rampung, sudah kembali halal. 1, ketika kafaroh sudah ditunaikan, dibayar. Yang kedua, jika waktunya sudah lewat. Kalau itu berkaitan dengan waktu. Misalnya tadi, wahai istriku, kamu bagiku seperti punggung ibuku selama bulan Ramadan. Selesai Ramadan, masuk Syawal. Boleh kasih suami menggauli istrinya? Belum bayar kafaroh? Belum bayar kafaroh? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena kan hanya menzihar selama Ramadan. Ziharnya nggak dilanggar, kan dia dibatasi waktunya, gitu. Jadi itu ketika Ramadan usai kembali halal, gitu. Ya kan nggak ada kafaroh kalau begitu. Nah dia kan hanya menzihar istrinya selama Ramadan toh. Ketika sudah Syawal kan udah bebas, udah halal tuh. Karena dia membatasi ziharnya hanya selama bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika salah satu dari suami istri itu meninggal dunia. Ya. Kalau istrinya meninggal dunia misalnya, suami sudah menzihar, wah istriku, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, baru 2 hari istrinya meninggal karena mungkin kaget gitu ya, stres, jadi meninggal. Apakah harus ada kafaroh? Tidak, mau nggak kafaroh apa? Dia nggak bisa menggauli istrinya, kan istrinya sudah meninggal. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi inilah dia beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah zihar. Alhamdulillah tuntas sudah. Ya insya Allah nanti kita akan membahas li'an itu nanti setelah di bulan Syawal insya Allah. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian? Sudah jelas? Jelas ya? Nah ini ilmu penting tentang zihar. Kalau kita bukan kita sendiri yang melakukan, ya setidaknya ketika ada orang tanya sama kita bisa memberikan penjelasan. Gitu. Apa rujukannya? Rujukannya kitab
Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, ini rinci sekali Bapak Ibu ya. Ini kelebihan kitab ini sangat detail, rinci, khilaf ulama dibahas, bahkan beliau mentarji dan seterusnya. Ini min fadilati hadzal kitab ya. Di antara keutamaan kitab ini adalah itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa sampai ke bulan Ramadan, bisa ya puasa selama Ramadan dengan tuntas sempurna dan bisa semakin taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipanjangkan usia oleh Allah taala dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa berjumpa kembali nanti di bulan Syawal insyaallah. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.